Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak bibir balapan. Aja daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pujian Yesus Engkaulah Permata Hatiku. Pendeta Yohanes Zukman. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pagi hari yang indah Tuhan sudah mempersatukan kami di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kami mohon anugerah dan berkat Tuhan untuk sepanjang kegiatan dan acara yang akan kami laksanakan di hari ini. Tuhan menuntun dan menyertai sehingga setiap kami yang terlibat di dalamnya boleh memberikan pelayanan yang terbaik. Kami boleh merayakan syukur atas kelulusan anak-anak kami di TKP
Demikian kami boleh mensyukuri setiap anugerah dan berkat Tuhan. Karena di sepanjang tahun ajaran 2021-2022 kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapak, berkati pula rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan hantar, Tuhan sampaikan di tempat ini juga dalam keadaan selamat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami membuka rangkaian ibadah dan juga perayaan pada saat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk dulu. TKB, TKA dan Playgroup, ada sukacita hari ini? Ada. Senang nggak hari ini? Senang. Kita mau bersama-sama kembali memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, adakah damai di hatimu? Semuanya boleh bertepuk tangan ya.
yang menjadi kerinduan kami Tuhan dalam segenap jalan kami, dalam segenap langkah-langkah kami, terlebih langkah-langkah anak-anak kami yang hari ini akan ditamatkan dari TKB. Kami percaya biar kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Oleh karena itu, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau sudah siapkan, pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Demikian juga terlebih anak-anak kami yang akan mendengarkan firman-Mu, mampukan mereka untuk dapat menangkap pesan Tuhan. Bahkan setiap telinga yang terbuka boleh menangkap firman Tuhan. Segala perkara yang mengganggu kami patahkan dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya, saya buka masker ya. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Yang mau diwisuda saja yang menjawab. Good morning. Iya, selamat pagi semua ya. Tuhan Yesus memampukan kita untuk dapat mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya diberikan tema ya, atau judul khotbah saya lah, Aku Anak Hebat. Coba anak-anak TKB yang akan tamat ikuti setelah saya ucapkan ya, Aku Anak Hebat. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, sambil angkat tangannya, Aku Anak Hebat gitu. 1, 2, 3. Siapa anak hebat? Siapa anak hebat? Angkat tangan yang anak hebat. Wah, puji Tuhan ya. Kita semua anak hebat, khususnya adik-adik kita yang TKB yang akan masuk ke sekolah dasar ya. Nah, ada berapa orang anak hebat di sini yang akan ditamatkan? Ayo, berapa? Berapa? 16. Oh, 16 ya. 16 orang anak hebat yang akan ditamatkan hari ini, dan ada banyak juga orang tua hebat ya, guru-guru hebat yang bersama-sama hari ini mengucap syukur, memuji Tuhan, dan juga mempersiapkan langkah-langkah kita, langkah-langkah anak-anak kita untuk masa depan yang hebat ya, untuk masa depan yang hebat ya. Saya ingin bertanya dulu kepada halo yang mau tamat ya, yang pakai baju merah ya, coba lihat saya dulu. Namanya siapa, Dek? Ayo. Namanya siapa? Ya. Aduh, kuat. Yang anak hebat itu suaranya kencang, ayo. Tania. Tania. Oh, iya. Terima kasih Tania ya. Waduh, Tania anak hebat. Nah, menurut Tania kalau hebat itu contohnya bagaimana? Anak hebat itu contohnya bagaimana itu? Siapa yang mau berikan contoh anak hebat itu seperti apa? Nah, banyak ya anak hebat itu. Semua anak hebat ini ya. Ada yang pintar nyanyi. Ada yang pintar nyanyi di sini? Oh, itu anak hebat. Wah, yang pintar nyanyi anak hebat itu ya. Nah, yang pintar berhitung? Ya, wah, ada pintar berhitung, itu juga anak hebat ya. Nah, yang pintar lari, anak hebat lagi. Jadi semua anak hebat ya. Tapi pagi hari ini kita hanya akan melihat beberapa contoh ya anak hebat. Hari ini saya akan menyampaikan cerita tentang Daniel. Ada yang namanya Daniel di sini? Ayo, yang namanya Daniel angkat tangan dulu. Ada? Tidak ada ya. Yang opanya Daniel ada? Yang papanya Daniel? Ya, banyak ya. Anak hebat ya. Nah, kalau bicara tentang Daniel, tentu pernah dengar tentang Daniel kan? Halo, anak-anak TKB? Pernah dengar tentang Daniel? Kenapa Daniel dikatakan hebat? Ayo, kehebatan Daniel di mana? Ayo, yang lain ada yang bisa menjawab?
Wah, dia dimasukkan ke gua apa? Singa. Nah, tapi singanya tidak memakan dia ya. Siapa yang berani dengan singa di sini? Wah, itu. Awas loh, ada tikus di bawah. Itu tikus ada di bawah. Ya, dengar tikus saja sudah takut kok singa. Iya. Nah, kopi singa mungkin tidak takut ya. Nah, takut tidak dengar singa? Tidak pernah lihat soalnya ya. Cuma digambar doang jadi tidak takut. Nah, itu kapan-kapan dibawa ke Bonbin ya, supaya lihat singanya. Nah, singa itu binatang berbahaya ya. Maka sering disebut sebagai binatang yang paling hebat ya, sehingga disebut sebagai raja ya. Nah, semua bisa dimakan oleh singa. Tapi Daniel itu dimasukkan bersama dengan singa, tetapi dia tetap bisa hidup. Hebat tidak Daniel? Hebat. Nah, itu pertama kehebatannya. Kehebatan kedua adalah Daniel bisa lebih pintar, 10 kali lebih pintar daripada yang lain. Oh, 10 kali lebih pintar loh. Semua di sini anak-anak hebat, tapi ada yang paling hebat. Nah, ada yang lebih pintar. Memang semua anak hebat, tapi Daniel adalah anak yang paling hebat, karena Alkitab mengatakan dia 10 kali lebih pintar. Wah, hebat itu, 10 kali lebih pintar. Kehebatan yang ketiga dari Daniel itu dia bisa membaca dan mengartikan tulisan Tuhan yang ada di tembok istana. Siapa yang sudah bisa membaca di sini? Benar, sudah bisa baca semua? Betul ya? Coba baca ini. Yang mau tamat baca, yang dari atas. Ayo dong. Anak hebat, mana anak hebat? Angkat tangan anak hebat. Anak hebat silakan baca dulu. Wah, Bu Yulin bisa nangis ini kalau nggak bisa baca ini. Padahal tadi udah ngaku bisa semua loh. Ayo, 1, 2, 3. Nah, kalau yang di atas agak sulit, ini aja deh. Ini aja yang kuning. Ayo, 1, 2, 3. Oh, ternyata karena bahasa Inggris yang di atas ya. Nah, ini yayasan harus menyediakan guru bahasa Inggris yang lebih lagi nih ya. Di atas itu agak ragu-ragu dia ya. Tapi begitu Bojonegoro semua beres ya. Nah, Daniel bisa membaca tulisan tangan yang dilintir, yang lain tidak bisa baca, tapi dia bisa baca. Nah, semua di sini sudah bisa membaca ya, puji Tuhan. Itu anak hebat. Nah, kemudian kehebatannya lagi apa? Dia bisa mengartikan, bukan cuma mengartikan sih, dia bisa tahu dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, siapa yang bisa mengartikan mimpi di sini? Gak ada ya, gak ada, itu cuma nebak-nebak saja ya. Tapi Daniel tidak, bukan hanya arti mimpinya yang disampaikan, tapi sekalian mimpinya juga. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah apa rahasia Daniel kok bisa menjadi anak hebat. Ya, ini yang penting kita perhatikan ya. Kenapa Daniel bisa menjadi anak hebat? Nah, supaya kita bisa tiru, supaya kita bisa teladani, supaya kita bisa menjadi anak yang lebih hebat. Semua di sini adalah anak hebat ya, tetapi nanti menjadi anak yang lebih hebat lagi ya, yang lebih hebat lagi. Nah, pertama rahasianya adalah, nah saya belum baca ayat firman Tuhan ya. Nah, saya baca Daniel pasal 1, ini rahasia pertama ya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 ya. Daniel 1 ayat yang ke-8 berbunyi seperti ini ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, rahasia pertama ada di
makanan. Nah, kebetulan makanan sedang dihidangkan ini, tapi belum boleh dimakan ini, karena sedang dengar firman Tuhan ya. Sorry Pak Iwan. Nah, rahasia pertama di mana tadi? Makanan. Ulangi, 1, 2, 3. Nah, siapa yang suka makan di sini angkat tangan? Siapa yang tidak suka makan? Siapa yang sudah sarapan tadi? Wah, ada yang belum sarapan ya? Wah, kenapa belum sarapan? Mama belum masak ya? Iya, Mama belum masak. Mama kasihkan TikTok ya? Atau gimana? Nah, supaya menjadi anak hebat harus makan yang baik. Nah, ini makanannya dijaga ya. Nggak boleh cuma makanan di luar ya, jajan-jajan di luar, nggak boleh. Harus makanan sehat yang dimasak, disediakan di rumah ya. Nah, jangan malas makan ya. Jangan malas makan, tapi makan makanan yang sehat. Nah, itu. Jangan makan makanan yang tidak sehat ya. Saya tidak perlu jelaskan makanan yang tidak sehat apa saja itu ya, tidak. Tetapi saya ingin anak-anak belajar untuk makan yang teratur dan makanan yang sehat. Nah, itu. Siapa yang suka makan sayur di sini? Wih, hanya 4 orang yang suka sayur. Turunkan tangan. Yang tidak suka makan sayur? Yang tidak suka makan? Wah, gitu. Nah. Suka makan sayur deh? Oh, sayur apa kesukaannya? Kesukaannya nasi pecel. Saya goyang kacang itu. Oh, terus apa lagi? Terus itu sayur hijau yang pedas. Waduh, mantap banget ya. Ya. Sayur pecel, itu udah jelas itu sayur semua itu. Pecel bisa tak makan nih kalau ada kacang-kacang sayurnya. Waduh. Aku harus makan kalau punya energi. Oh, punya energi. Top, anak yang hebat ya. Nah, harus suka makan sayur. Nah, itu dia sayur-sayur yang hijau tadi dikatakan ya, komplit penjelasannya ya. Waduh. Mamanya mana itu ya? Oh, puji Tuhan. Waduh, mamanya pasti pintar masak itu kalau begitu ya. Nah, itu. Makan sayur, makan daging, minum susu, makan telur ya, pokoknya makanan yang sehat supaya menjadi anak yang hebat. Ya, nah, jadi nanti kalau ke sekolah, sebelum ke sekolah harus sarapan dulu ya. Harus sarapan dulu supaya bisa menangkap pelajaran dengan baik. Itu yang pertama. Rahasia supaya menjadi anak yang hebat yang pertama apa? Makan makanan yang sehat. Ya, itu. Makan makanan yang sehat. Contoh makanan yang sehat tadi adalah sayur, ya. Nah, makan ikan. Kalau di Jawa sih semua ikan ya. Ikan tempe, ikan tahu, ikan sapi, semua ikan ya. Ikan ayam, nah semua ikan sih. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan gerakan apa gemar makan ikan di Jawa sudah dari dulu itu ya. Semua ikan ya. Ya, puji Tuhan ya. Yang kedua, nah ini. Yang kedua rahasianya itu adalah ayat yang Daniel pasal 6 ya, Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, kalau tadi makan makanan yang sehat, yang kedua suka berdoa. Ulangi, suka berdoa. 1, 2, 3. Nah, ini rahasia kedua. Suka berdoa. Daniel dikatakan di sini 3 kali sehari, ya. Karena namanya saya tahu cuma Tania 1 hari berdoa berapa kali?
Ayo. Ayo, satu hari berapa kali berdoa sih? Banyak kali ya. Kalau bangun tidur berdoa enggak? Doanya bagaimana? Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga Tania sepanjang malam. Begitu ya kira-kira ya? Kalau mau makan berdoa enggak? Berdoa ya. Nah, jadi kalau bangun pagi berdoa, sarapan pagi berdoa, makan siang berdoa, makan malam berdoa, mau tidur lagi berdoa, itu saja sudah 5 kali ya, rutin. Wow. Berdoa yang rutin, yang sungguh-sungguh, yang setia ya. Nah, itu mau masuk pelajaran pertama juga tentu pasti berdoa ya. Mau pergi sekolah harus berdoa. Nah, jadi mari anak-anak semua, selain makan makanan yang sehat, yang kedua rahasianya supaya menjadi anak hebat bagaimana? Suka berdoa. Suka berdoa. Papa mamanya suka berdoa enggak? Ya, enggak usah dijawab ya, nanti papa mamanya bisa tersipu-sipu ya. Dalam hati saja, tapi anak-anak enggak ada rahasia sih ya. Nah, suka berdoa ya. Kalau Daniel dikatakan 3 kali sehari ya, kita memang tidak dibatasi berapa kali satu hari, tidak, tetapi yang pasti kita harus berdoa secara rutin ya, berdoa secara rutin. Nah, ini yang rahasia yang kedua. Nah, rahasia yang ketiga menjadi anak hebat itu saya tidak bacakan karena ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menopang kita, ada Tuhan yang memberikan kekuatan ya. Itu anak-anak yang menjadi anak-anak hebat, dan di sini yang hadir adalah orang tua yang hebat. Amin. Para Bapak Ibu, orang tua yang hebat, terkasih ya. Anak-anak yang hebat. Bagaimana kita mendidik anak-anak sekarang ini sangat berbeda ketika kita dididik oleh orang tua kita ya. Sangat berbeda ya. Sekarang anak-anak kita lebih banyak pengasuhnya YouTube ya, pengasuhnya handphone ya. Ya, saya tidak menyalahkan terkasih, tapi itulah kenyataannya ya. Itulah kenyataannya, bagaimana mereka lebih suka pegang gadget mereka dibandingkan dengan pegang makanan ya. Bahkan sambil makan pun tetap pegang gadget ya. Kalau sudah dikasih gadgetnya itu langsung diam, langsung lupa terhadap sekitarnya. Itu tantangan kita ya. Itu tantangan kita. Beda dengan kita ketika dididik oleh orang tua kita dulu ya. Kalau zaman saya yang mau dimakan yang tidak ada ya. Kalau yang sekarang makanan sudah tersedia, tidak mau makan. Tidak mau makan, disuruh makan tidak mau. Ya. Sangat berbeda ya. Tapi kalau kita bisa menuntun anak-anak kita, itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah orang tua yang hebat ya. Orang tua yang hebat. Nah, maka rahasianya juga sama sebenarnya. Bagaimana untuk menjadi orang tua yang hebat? Ya, makan makanan yang sehat juga tentunya ya. Kemudian juga suka berdoa ya, mendoakan anak-anak kita ya. Sebutkan namanya satu persatu ya. Sebutkan namanya satu persatu, doakan terkasih ya. Berikan contoh yang benar dalam berdoa tentunya ya. Berikan teladan yang tepat dalam berdoa. Demikian juga tentu guru-guru yang mendidik mereka adalah guru-guru yang hebat ya. Guru-guru yang hebat. Rahasianya juga sama terkasih ya. Tetapi di tengah segala keterbatasan kita, di tengah segala kekurangan kita sebagai orang tua kita terbatas ya. Mungkin karena pekerjaan tidak bisa mendidik anak-anak kita, tidak bisa ngopeni secara full. Tapi percayalah ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang menuntun. Demikian juga guru-guru dengan segala keterbatasan fasilitas, keterbatasan dalam banyak hal. Tetap andalkan Tuhan yang mampu menolong kita. Tetap andalkan Tuhan yang sanggup membuat kita menjadi guru yang hebat, orang tua yang hebat, terlebih lagi anak-anak yang hebat. Anak-anakku, ulangi sekali lagi, aku anak yang hebat. 1, 2, 3. Aku anak yang hebat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku anak yang hebat.
anak yang hebat itu suka makan makanan yang sehat. Yang kedua, anak hebat itu suka berdoa. Nah, rahasia ketiga adalah tadi sudah saya sampaikan, ada tangan Tuhan yang menopang, ya. Kalau anak-anak ini ada orang tua yang menopang, orang tua ada tangan Tuhan yang menopang, guru-guru ada tangan Tuhan yang menopang kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat untuk anak-anak untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kamu anak hebat, guru-gurumu guru yang hebat, orang tuamu orang tua yang hebat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu. Biar kiranya semuanya kami menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Karena ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang memberi kekuatan. Firman-Mu sudah disampaikan, biar menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kita bangkit berdiri semua, kita akhiri ibadah kita dengan kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, di penghujung ibadah kami kembali kami datang menghadap kepadamu. Biar kiranya rangkaian selanjutnya dari acara ini boleh berjalan dengan baik, dan biar kiranya kasih sayang-Mu tetap tercurah bagi kami. Dan biar kiranya di penghujung ibadah ini Engkau memberkati kami, Engkau mencurahkan kasih sayang-Mu bagi kami. Saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita akan bersama-sama mengangkat lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Petra. Kepada Ibu Dwi Setiawati kami persilakan. Kepada Bapak Ibu semuanya kami persilakan untuk berdiri.
bersama-sama mendengarkan sambutan dan pembacaan surat keputusan dari Kepala Sekolah TK Petra. Kepada Ibu Yulin Ciranto kami persilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi kami sampaikan pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apa kabar anak-anak semua? Halo. Apa kabar anak-anakku semuanya? Puji Tuhan, tetap semangat. Yes, yes, yes. Kelihatannya enggak bersemangat. Baik yang terhormat pengurus yayasan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua murid, beserta tamu dan undangan yang sudah hadir memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Tentunya pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita sudah diizinkan untuk bertemu kembali, bertatap muka secara langsung setelah selama kurang lebih 2 tahun kita tidak mengadakan acara seperti ini. Tentunya ini merupakan anugerah Tuhan bagi kita semua, di mana situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini sudah semakin membaik, sehingga boleh mengizinkan kita semua untuk hadir pada kesempatan hari ini. Kalau saya melihat dari Bapak Ibu orang tua murid yang hadir pada saat ini, kelihatannya belum semua yang hadir. Baru hampir setengah mungkin yang hadir. Saya yakin tentunya undangan yang kami kirimkan pasti sudah diterima. Tetapi mungkin ada halangan yang lain yang membuat yang hadir pada saat ini tidak siluman. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di KB dan TK Petra selama waktu kurang lebih 1 atau 2 tahun. Karena ada yang masuknya di kelas B, ada yang dari kelas A. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kepercayaannya, sehingga pada hari ini anak-anak boleh kami tamatkan dari TKB. Itu semua tentunya juga tak lepas dari dukungan Bapak Ibu semuanya, di mana di masa pandemi ini kita waktunya banyak belajar dari rumah. Kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan orang tua semuanya, sudah setia mendampingi putra-putrinya di dalam belajar di masa pandemi. Kami melihat memang banyak kendala, banyak kekurangan yang terjadi di dalam pembelajaran beberapa waktu yang lalu, dikarenakan mungkin ada yang jaringannya kurang baik atau terhalang dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak kita semuanya boleh kita tamatkan dari TKB. Dan tentunya di dalam pelayanan kami di dalam sekolah tentunya tidak luput dari kekurangan. Kami sadari itu semuanya, dan kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami mohon maaf apabila di dalam pelayanan kami masih terdapat kekurangan. Mudah-mudahan segala kekurangan itu bisa kami perbaiki dari waktu ke waktu, sehingga pada saat nantinya kami sudah semakin lebih baik lagi. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku TKB. Halo, yang TKB halo. Selamat ya, kalian nantinya sudah akan melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Selamat belajar, sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pelepasan atribut TK yang akan diwakili oleh Ananda Fania dan Ananda Luis. Kami persilakan untuk maju ke depan.
untuk simbolis pelepasan atributnya. Boleh minta tepuk tangan anak-anak semuanya. Oke, Ananda Luis dan Tania boleh meninggalkan panggung. Kelompok bermain atau playgroup dan TKA, beri tepuk tangan yang meriah. Denil Abraham, anak hebat. Aku anak hebat, bapakku hebat. Aku anak terang, ya hidup jalanku. Aku anak hebat, bapakku hebat, ya ciptakanku. Aku anak hebat, bapakku hebat. Aku anak terang, ya hidup jalanku. Aku anak hebat, bapakku hebat, ya ciptakanku. Ku mau jadi terang seperti Yesus. Ku mau saksikan perbuatannya. Ku mau jadi terang seperti Yesus, ya buatku hebat. Aku anak hebat, bapakku hebat. Aku anak terang, ya hidup jalanku. Aku anak hebat, bapakku hebat, ya ciptakanku. Ku mau jadi terang seperti Yesus. Ku mau saksikan perbuatannya. Ku mau jadi terang seperti Yesus, ya buatku hebat. Kita dipanggil olehnya, kita dipilih olehnya untuk jadi terang batunya. Jangan takut untuk berkarya, mulai menulis, mulai bernyanyi, gambar yang bagus dan menarik. Tinggikan Tuhan di tempat tinggi, sama-sama kita mampu. Ku mau jadi terang seperti Yesus. Ku mau saksikan perbuatannya. Ku mau jadi terang seperti Yesus, ya buatku hebat. Ku mau jadi terang seperti Yesus. Ku mau saksikan perbuatannya. Ku mau jadi terang seperti Yesus, ya buatku hebat. Ku mau jadi terang seperti Yesus. Ku mau saksikan perbuatannya. Ku mau jadi terang seperti Yesus, ya buatku hebat. Anak hebat, anak hebat. Pagi hari yang cerah, anak-anak bermain di halaman. Mereka bersukaria, bermain bersama sambil bersenda gurau. Aileen, kamu di mana? Ada apa, Avela? Kok lihat-lihat? Ini aku mencari Aileen. Kok belum kelihatan ya? Oh, mungkin dia belum datang. Sekarang kita main-main dulu. Baiklah, ayo kita main sama-sama. Samudra untuk dikain, berilah kain, buatkan awan, marilah kawan, kita bermain bersama-sama. Ayo, 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 lari, 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 ayo lari, jangan
dan Axela sedang asik bermain bersama-sama. Tiba-tiba datanglah Japhet dan Darren mengganggu mereka. Airin, coba lihat gambarku. Bagus enggak? Wah, bagus sekali Axela. Ini kamu yang menggambar. Tentu saja aku sendiri dong yang menggambar. Sementara Axela dan Airin sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Japhet dan Darren mengendap-endap mendekati mereka. Dan hap, Japhet merebut gambar milik Axela dan membawanya lari. Japhet jahat, kembalikan gambarku. Japhet dan Darren pun pergi meninggalkan Airin dan Axela yang menangis terseduh-seduh. Sambil membawa gambar Axela, Airin yang merasa kasihan pada Axela lalu memeluk dan menghibur Axela. Axela, jangan menangis terus. Mereka memang nakal. Nanti kita buat gambar yang baru ya. Baiklah, Airin. Anak laki-laki bermain kejar-kejaran di halaman. Tiba-tiba Japhet terjatuh dan lututnya terluka. Aduh, kakiku sakit sekali. Tolong aku. Kamu bisa bangun sendiri enggak? Ya nggak bisa lah, kakiku sakit sekali. Ya nggak asik deh, ditinggal aja deh. Ya aku jangan dong, tolong aku dong. Tetapi Darren tetap meninggalkan Japhet yang telah menangis kesakitan. Kemudian datanglah Airin dan Axela menghampiri Japhet. Kamu kenapa, Japhet? Aku tadi terjatuh dan lututku terluka, tapi malah Darren meninggalkanku. Sudahlah, Japhet, jangan menangis lagi. Ayo kami bantu dan membawamu ke UKS. Terima kasih Axela, terima kasih Airin. Maaf ya, aku tidak nakal kepada kalian. Sudah, Japhet, tidak apa-apa. Besok jangan nakal lagi ya. Ya Axela. Kamu hebat sekali Axela. Kamu tidak dendam. Kamu tetap baik pada Japhet. Iya Airin, bukankah Tuhan Yesus bilang kita harus saling mengasihi dan tidak boleh benci dengan orang yang sudah jahat kepada kita. Ayo sekarang kita antar Japhet ke UKS ya. Baiklah Axela. Demikianlah karena kasih Kristus, Axela mau berbesar hati mengampuni Japhet. Axela menjadi anak hebat karena mau mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus mengasihi semua orang termasuk musuh-musuh kita. Demikianlah drama musikal persembahan dari kelas TKA. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesusku, sedalam
mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh yayasan yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Iwan Sukmono. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara semuanya. Shalom. Anak-anak kelas TKB, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Tetap semangat ya. Iya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang penuh dengan sukacita hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita dalam sepanjang tahun ajaran 2021-2022 ya. Kita boleh melewati suasana pembelajaran yang penuh dengan dinamika yang sangat menarik begitu ya. Karena kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang unik ya, yang unik. Kenapa unik? Karena kita ditantang untuk berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi buktinya kita bisa melewati semuanya itu dengan lancar. Kita bisa melewati semuanya itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Nah, oleh karena itu apresiasi pertama ya, saya mewakili pengurus yayasan. Hari ini Pak Parmin tidak bisa hadir karena beliau harus tetap kontrol kesehatannya begitu. Apresiasi pertama kita dari orang tua, dari guru-guru, kita berikan tepuk tangan yang meriah, kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk anak-anak kita yang sudah selesai. Nah, yang sekarang sudah mulai bersiap dengan kostumnya gitu ya. Dan kemudian apresiasi yang kedua kita berikan kepada guru-guru yang dengan sabar, yang dengan telaten, yang penuh dengan kasih, boleh merawat, boleh mendampingi dan mendidik anak-anak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita berikan tepuk tangan untuk orang tua semuanya, untuk guru-guru gitu ya. Dan tentu tidak kalah berartinya pendampingan dari orang tua, karena di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah mengurus rumah tangga juga diizinkan. Nah, diizinkan untuk terus mensupport anak-anak sehingga mereka bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu mari kita berikan tepuk tangan untuk orang tua. Iya. Itu artinya 1 tahun ajaran yang sudah kita lewati itu terjadi dan bisa kita laksanakan oleh karena kolaborasi yang sangat indah. Anak-anak, guru, orang tua ya. Tentu ini menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan kami sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Petra Bojonegoro ya. Namun demikian kami juga menyadari bahwa selama tahun ajaran yang sudah kita jalani ini pun tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang ada. Kenapa? Kalau kita perhatikan fasilitas dan sarana prasarana yang ada sudah baik, tetapi belum semuanya sesuai dengan harapan atau kebutuhan kita. Semoga nanti di tahun ajaran yang baru kita bisa melengkapinya. Kemudian yang kedua, untuk kesejahteraan rekan-rekan guru, itu yang selalu harus kita perhatikan bersama-sama. Semangatnya sudah luar biasa, komitmennya sudah luar biasa. Sudah waktunya juga apresiasi terbaik diberikan oleh yayasan untuk semua stakeholder, secara khusus untuk guru dan karyawan yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu piala ini bukan hanya sekedar menjadi harapan saat ini, tetapi juga menjadi harapan di tahun ajaran yang baru yang bisa segera terrealisasi ya. Nah, oleh karena itu yang terakhir, selamat untuk anak-anak TKB yang sudah lulus. Pertanyaannya, nah ini anak-anak TKB ya, saya tanya, yang lulus berapa Bu Yulin? Yang lulus 16 ya. Pertanyaannya, yang sudah mendapatkan sekolah berapa? Dari 16 itu apakah sudah mendapatkan sekolah semuanya? Sudah ya? Sudah mendaftar semuanya? Nah, yang di sana itu harapannya karena sudah nyaman ada di lingkungan GKJTU ini,
ada di lingkungan sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Petra Bojonegoro, baik itu playgroup dan TK Petra maupun SD Katolik, SD Kristen Bojonegoro, maka yang memang tidak pindah keluar kota karena pekerjaan orang tua, karena tugas dan tanggung jawab orang tua, ya nggak usah cari yang aneh-aneh gitu ya, cari sekolahan diri, begitu ya. Orang tua siap nggak? Orang tua yang tidak keluar kota, yang tetap di Bojonegoro, semoga tetap menjadi keluarga besar Yayasan Pendidikan Kristen Petra Bojonegoro. Nah, di belakang itu sudah ada Pak Ari. Itu ada kepala sekolah SD Kristen Petra, Mardisiswo. Nah, beliau siap untuk langsung menerima pendaftaran. Dan pendaftar pertama dapat diskon ya Pak ya? Iya, dapat diskon. Nanti pulangnya diantar. Oke, itu saja. Sekali lagi selamat untuk anak-anak, selamat untuk orang tua, selamat untuk guru-guru. Tuhan memberkati kinerja layanan ke depan semakin baik. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan persembahan angklung dari anak kelas B TK Petra Bojonegoro. Boleh diberi tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu?
di sini. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Kami akan bacakan surat keputusan Kepala Taman Kanak-kanak Petra Bojonegoro nomor 39/TK Petra /6/2022 tentang pelepasan peserta didik tahun ajaran 2021-2022. Lampiran 1 lembar. Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Siswa, dan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, maka berdasarkan penilaian perkembangan anak yang meliputi perkembangan satu, pembiasaan yang meliputi aspek nilai-nilai agama, moral, serta kemandirian, dan yang kedua, bidang pengembangan kemampuan dasar yang meliputi kemampuan berbahasa, kognitif, fisik motorik, dan sosial emosional, serta seni. Maka dengan ini saya memutuskan bahwa nama-nama yang akan saya sebutkan di bawah ini adalah nama anak-anak yang kami tamatkan pada tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama adalah Alexi Juna Aprilio, dan yang kedua Karisa Natania Elsira. Yang ketiga Christian Hartono Cahyo Pamungkas. Yang keempat Ezekiel Diego Krivianto. Yang kelima Federico Bonaventura. Yang keenam Joy Natali Rae Wahyudiono. Yang ketujuh Queen Natale Arberuni. Yang kedelapan Raymond Angga Wijaya. Yang kesembilan Septio Caesar Omega. Yang kesepuluh Seril Anggita Ayu. Yang ke-11 Giovanno Justin Runtu. Yang ke-12 Kimberly Fienza Ivona Ciu. 13 Reynard Manuelo Pangaribuan. Ke-14 Van Luis Lilo Mekenso. Ke-15 Ferin Vania Musa. Ke-16 Roslin Ina Jaya. Demikian inilah anak-anak yang kita tamatkan pada tahun ajaran 2021-2022.
Anak-anak, bunga yang sudah kalian terima itu nanti akan kalian berikan kepada orang tua. Nanti setelah kalian memberikan bunga kepada orang tua, kembali lagi ke barisan masing-masing. Oke? Untuk Ananda, Elo, dan Sheryl, ya, sini, di sini. Iya, baik Bapak Ibu, untuk nanti yang kami panggil namanya, nama putra putrinya, Bapak Ibu boleh maju ke depan, perwakilan ya, salah satu saja, mamanya saja atau papanya saja.
terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Hari ini untuk Ibu Dwi Setiawati kami persilahkan untuk maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, Ibu Titik yang lebih kita kenal dengan Ibu Titik ya. Ibu Titik sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Mari Ibu Titik. Aduh saya. Jadi Ibu Titik ini sudah memasuki masa purna Bapak Ibu. Jadi Ibu Titik sudah pensiun Bapak Ibu ya. Ini yang terakhir kita bersama-sama dengan Bu Titik saat ini. Nanti kalau Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada ketemu Bu Titik boleh ya, jangan pernah ada kata-kata itu mantan guru anakku, jangan pernah ada kata-kata seperti itu Bapak Ibu ya. Itu bagi kami pribadi itu kayak gimana gitu, kok mantan guru gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau main ke rumah boleh ya Bu Titik? Boleh. Selanjutnya mari untuk ibu-ibu guru kami persilahkan untuk memberikan simbolis kepada Ibu Titik dan juga Ibu Kepala Sekolah. Untuk perwakilan dari anak-anak boleh Darren naik ke atas, sama mama boleh. Sebelum kita mau ambil rapat, kita mau dengar dulu sedikit kata-kata, banyak juga boleh Bu Titik. Selamat siang buat Bapak Ibu semuanya yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan di siang hari ini kami boleh menyampaikan sepatah dua patah kata di mana selama saya mengabdi di lembaga pendidikan Yayasan Kristen Petra Bojonegoro, banyak hal yang kami boleh belajar sehingga kami melihat awal dari
berdirinya sekolah ini sampai masa purna tugas saya, banyak belajar, banyak yang saya dapat secara pribadi atas diri kami. Yang pertama itu. Yang kedua adalah mungkin selama saya mengajar atau mendidik putra putri Bapak Ibu, banyak hal yang tidak berkenan atau salah, atau banyak hal yang mungkin tidak berkenan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga pun pada rekan-rekan guru, kami menyampaikan di tempat ini, mungkin selama saya bersama-sama dengan teman-teman semua, banyak hal kami melakukan kesalahan. Di tempat ini juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak panjang kata yang kami sampaikan di sini, hanya saya mengucap terima kasih banyak atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya mengabdi di Lembaga Pendidikan Kristen Petra Bojonegoro. Kepada yayasan juga kami sampaikan banyak terima kasih. Saya rasa hanya ini yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Titi. Saya jadi gredeg mau ngomong apa. Yang jelas kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Titi dalam pelayanannya di KB dan TK Petra Bojonegoro. Kalau di TK itu semenjak tahun 2007, tetapi sudah terlebih dahulu melayani di SD, dan di SD 2001. Ya, jadi Bu Titi ini lebih akrab disapa Bu Titi. Sudah terlebih dahulu mengabdi atau melayani di SD, bahkan boleh disebut sebagai pionir di SD. Jadi ada beberapa guru yang usianya hampir sama dengan Bu Titi, dan beliau-beliaulah yang merintis pada waktu itu. Kalau kami tinggal melanjutkan di 2004. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanannya, untuk dedikasinya, dan apa saja yang sudah diberikan di Taman Kanak-Kanak Petra. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih. Kami tidak bisa membalasnya. Kami hanya bisa berdoa semoga di usia purna Bu Titi bisa sukses, bisa bahagia bersama dengan cucu-cucunya, dan bisa melayani mungkin di tempat lain, di gereja mungkin ya. Kami ucapkan selamat melayani, dan kami mohon maaf jikalau selama kebersamaan kita, teristimewa kami yang junior ini mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi kami mohon dimaafkan, dan semoga kedepannya kita masih tetap bergandengan tangan, bisa tetap bertemu walaupun kita sudah tidak sama-sama belajar. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Ini sudah yang paling terakhir ya. Kita akan menutup acara kita pada saat siang hari ini dengan doa, dan akan dilayani oleh Ibu Gresika. Setelah itu nanti sebelum Bapak Ibu semuanya ke kelas anak-anak masing-masing untuk mengambil rapot, Bapak Ibu diperkenankan untuk mengisi daftar hadir di sebelah sana. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kita satu di dalam doa. Lipat tangannya anak-anak, tutup matanya, kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau maha baik, Engkau sungguh baik untuk kami semua. Bersyukur kami Engkau sudah boleh menolong rangkaian acara pelepasan siswa TK Petra pada hari ini boleh usai dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik.
Kami bersyukur anak-anak kami boleh menyelesaikan 1 tahun ajaran ini dengan baik, meskipun dengan segala perjuangan yang ada, tapi kami percaya semuanya itu boleh kami selesaikan dengan baik oleh karena pimpinan serta penyertaan Tuhan. Kami akan mengakhiri acara kami pada hari ini dan kemudian melanjutkan dengan penerimaan rapot. Mohon Tuhan menyertai dan membimbing kami dalam rangkaian acara berikutnya. Juga setelah kami selesai dari tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh langsung menuju ke kelas untuk pengambilan rapor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.